Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang ruang vektor. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Fatwa Cipa Unahar, NPM 073, Fajar Chandra Aditya, NPM 090, saya Stefan Akawijaya, NPM 092, kemudian ada Raditya Pinjul Wikantoro, NPM 098, dan Ahmad Fajar Kurnianto, NPM 235. Sebelum masuk ke materi, kami dari kelompok ruang vektor mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, next. Apa itu ruang vektor? Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan atau yang disebut dengan skalar. Operasi penjumlahan dan perkalian vektor harus memenuhi persyaratan tertentu yang dinamakan aksioma. Apa itu aksioma? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Ruang vektor Euklides. Pada saat pertama kali ilmu vektor dikembangkan, hanya dikenal vektor-vektor di R2 dan R3 saja. Maksud R2 dan R3 di sini adalah ruang vektor berdimensi 2 dan ruang vektor berdimensi 3. Tetapi dalam perkembangannya ternyata didapatkan permasalahan yang lebih kompleks, sehingga dikembangkan vektor-vektor di ruang berdimensi 4, 5, dan seterusnya. Secara geometris, memang vektor-vektor di R4 atau R berdimensi 4 dan seterusnya memang belum bisa digambarkan. Namun, dasar yang digunakan seperti operasi-operasi vektor masih sama seperti operasi pada vektor-vektor di R dimensi 2 dan R dimensi 3. Semua himpunan tuple n terorder yang isinya A1 sampai AN disebut ruang dimensi n dan dinotasikan dengan R pangkat n. Orang yang pertama kali mempelajari vektor-vektor di ruang N adalah Euclides, sehingga vektor-vektor yang berada di ruang dikenal sebagai vektor Euclides. Sedangkan ruang vektornya disebut ruang N Euclides. Operasi standar atau baku pada vektor Euclides. Diketahui vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor di ruang N Euclides dengan vektor U sama dengan U1, U2, sampai dengan UN, dan vektor V sama dengan V1, V2, sampai dengan Vn. Di sini ada beberapa operasi standar atau baku pada vektor Euclides. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Jika diberikan vektor U sama dengan U1, U2 dan vektor V sama dengan V1, V2, maka penjumlahan antara vektor U dengan vektor V sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2. Sedangkan untuk vektor U1, U2, U3 dan vektor V sama dengan V1, V2, V3, jadi ada 3 variabel, maka penjumlahan antara vektor U dengan vektor V sama dengan U1 plus V1, V2 plus U2, U3 plus V3. Lalu ada perkalian titik. Perkalian antara vektor U dengan vektor V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah sampai seterusnya dengan UN kali Vn. Itu variabel ya, bukan N besar. Lalu ada perkalian dengan skalar. Jika diberikan vektor U sama dengan U1, U2 dan sembarang bilangan real A, maka A kali vektor U sama dengan A dikali dalam kurung U1, U2, atau kalau mau dijabarin lebih jelasnya itu dimasukin A-nya ke variabel-variabelnya masing-masing. A kali U1, A kali U2. Sedangkan untuk vektor U yang memiliki 3 variabel U1, U2, U3 dan sembarang bilangan real A, maka sama saja, akan tetapi hanya berbeda untuk jumlah variabelnya.
Jadi di sini ada AU1, AU2, dan AU3. Lalu ada panjang vektor. Norm vektor U sama dengan akar U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 ditambah sampai seterusnya sampai dengan UN pangkat 2. Lalu ada jarak antara vektor dengan jarak antara vektor U dan vektor V sama dengan akar U1 min V1 pangkat 2 ditambah U2 min V2 itu dalam kurung pangkat 2, jadi gak boleh terpisah, harus dalam kurung, sampai dengan UN min Vn pangkat 2. Aksioma ruang vektor Euclid. Jika vektor U sama dengan U1, U2 sampai dengan UN, dan vektor V sama dengan V1, V2, sampai dengan Vn, dan W sama dengan W1, W2 sampai dengan Wn adalah vektor V dalam ruang N, dan K dan 1 adalah skalarnya. Maka akan dikatakan ruang vektor jika memenuhi 8 aksioma untuk vektor penjumlahan dan perkalian skalar, yaitu yang pertama ada U plus V, ini vektor U plus V sama dengan V plus U, sifat komutatif atau cuman perpindahan saja, itu sama saja. Lalu ada sifat asosiatif, U ditambah dalam kurung V plus W sama dengan, itu sama saja dengan dalam kurung U plus V, lalu di luar kurungnya ada plus W, itu sama saja. Lalu yang ketiga ada vektor 0 atau identitas. Itu dinotasikan dengan 0 elemen V sehingga berlaku U plus 0 sama dengan 0 plus U sama dengan V, sama dengan U. Jadi itu sama saja kalau ditambah dengan 0. Aksioma ruang vektor umum. Di sini adalah syarat sebagai suatu himpunan agar dapat dikatakan sebagai ruang vektor. Ini adalah syarat-syaratnya. Di sini terdapat vektor U yang pertama. Jika vektor-vektor U, vektor V adalah elemen dari suatu himpunan V, maka vektor U ditambah V adalah elemen dari himpunan V. Yang kedua, vektor U tambah vektor V adalah vektor V tambah vektor U. Yang ketiga, vektor U ditambah kurung buka vektor V ditambah vektor W sama dengan kurung buka vektor U ditambah vektor V kurung tutup ditambah vektor W. Yang nomor 4 ada vektor 0 adalah suatu elemen dari himpunan V sehingga vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U tambah vektor 0. Untuk semua vektor U adalah elemen dari himpunan V. Vektor 0 disebut vektor 0. Yang nomor 5, untuk setiap vektor U adalah elemen dari suatu himpunan V, terdapat min vektor U elemen dari himpunan V sehingga vektor U ditambah min vektor U sama dengan min vektor U ditambah vektor U sama dengan 0. Yang keenam, untuk sembarang skalar K, jika U elemen dari himpunan V, maka K vektor U adalah elemen dari suatu himpunan V. Yang ketujuh, K kurung buka vektor U ditambah vektor V kurung tutup
sama dengan vektor sama dengan K vektor U ditambah K vektor V, K sembarang skalar. Di sini dijabarkan jadi K dikali vektor U dan K dikali vektor V, maka hasilnya seperti ini. Terus di sini nomor 8, di sini terdapat K ditambah 1 dikali vektor U sama dengan K vektor U ditambah 1 vektor U. K dan 1 skalar. Di sini masih sama, K dikali U hasilnya ini, terus 1 dikali dengan U maka hasilnya ini. Terus yang nomor 9 adalah K kurung buka 1 vektor U sama dengan K1 terus sama vektor U. Jadi di sini tuh yang digantinya cuman di kurungnya aja, di sini dipindah ke depan. Jadi yang vektornya dikeluarkan dari kurungnya. Terus yang nomor 10 di sini adalah 1 vektor U menjadi vektor U. Saya akan melanjutkan pembahasan dari aksioma ruang vektor umum, yaitu di sini dalam hal ini tentunya yang paling menentukan apakah V disebut ruang vektor atau tidak adalah operasi-operasi pada V atau bentuk dari V itu sendiri. Jika V merupakan ruang vektor dengan operasi-operasi vektor, operasi penjumlahan, dan operasi perkalian dengan skalar yang bukan merupakan operasi standar, tentunya V harus memenuhi 10 syarat di atas. Jika satu saja syarat tidak dipenuhi, maka tentunya V bukan merupakan ruang vektor. Yang pertama yaitu tunjukkan bahwa V yaitu himpunan matriks yang berbentuk A, 1, 1, B dengan operasi standar, bukan merupakan ruang vektor A, B elemen dari R. Jawabannya, untuk membuktikan V bukan merupakan ruang vektor adalah cukup dengan menunjukkan bahwa salah satu syarat ruang vektor tidak dipenuhi. Akan ditunjukkan apakah memenuhi syarat yang pertama, misalkan A sama dengan P 1 dan B sama dengan R1 1S. P QRS elemen R, maka A B elemen V, A tambah B sama dengan P tambah R 2 Q tambah S. Itu syarat 1 tidak dipenuhi. Jadi V bukan merupakan ruang vektor. Oke, contoh yang kedua, misalkan ada ruang V. Ruang V ini memiliki bentuk yaitu atau himpunan A, B dengan sedemikian rupa A, B merupakan ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian standar yaitu A, B plus C, D sama dengan A plus C, B plus D, dan juga perkalian K dikali A, B sama dengan K kali A, K kali B. Lalu periksalah apakah ruang V ini merupakan ruang vektor. Cara menjawabnya yaitu, pertama kita ambil sembarang vektor. Di sini kita menggunakan vektor U, V, dan W. Dan juga kita menggunakan K dan M untuk skalarnya. Berdasarkan definisi himpunan V, dapat ditulis sebagai berikut, di mana himpunan V memiliki A, B, maka vektor-vektor U, V, dan W itu dapat kita tulis sebagai U sama dengan U1 dan U2, V sama dengan V1 dan V2, W sama dengan W1 dan W2. Nah, lalu untuk membuktikan apakah V itu ruang vektor, maka kita perlu memeriksa keberlakuan ke-10 aksioma yang ada di ruang vektor. Syarat yang pertama adalah harus menunjukkan bahwa U plus V akan menghasilkan anggota dari himpunan vektor V itu sendiri. Di
Di sini bisa ditunjukkan U plus V sama dengan U1 dan U2 plus V1 dan V2 sama dengan U1 plus V1 dan U2 plus V2 karena mengikuti identitas yang telah ditentukan di sini yaitu A, B plus C, D sama dengan A plus C dan B plus D sama. Jadi syarat yang pertama ini telah terpenuhi. Oke, sekarang syarat yang kedua yaitu ditunjukkan bahwa U plus V sama dengan V plus U. Di sini U plus V akan kita jabarkan menjadi seperti ini, U1 dan U2 plus V1 dan V2. Lalu kita akan menjumlahkan kedua ini sama seperti tadi yaitu U1 plus V1, U2 plus V2. Nah, karena U dan V ini merupakan ruang vektor, maka di sini kita bisa menggunakan sifat komutatif, yaitu kita akan merubah tempat V1 dan U1 ini sehingga menjadi V1 plus U1 dan V2 plus U2. Lalu kita akan merubahnya seperti ini menjadi seperti ini yaitu V1 dan V2 plus U1 dan U2. Nah, karena V1 dan V2 ini merupakan vektor V dan U1 U2 merupakan vektor U, maka kita dapat tulis menjadi seperti ini. Nah, U plus V sama dengan V plus U. Ini sudah memenuhi syarat yang kedua. Jadi, vektor V ini sudah memenuhi syarat yang kedua. Selanjutnya adalah syarat yang ketiga yaitu syarat asosiatif. Tunjukkan U plus V sama dengan U plus V plus W. Di sini kita menguraikan yaitu 1U2 plus dalam kurung V1 V2 plus V1 V2. Lalu kedua vektor ini kita jumlahkan sehingga menjadi V1 plus V1 V2 plus V2. Selanjutnya kita juga akan menjumlahkan kedua vektor ini sehingga menjadi U1 plus V1 plus V1 dalam kurung U2 plus dalam kurung V2 plus V2. Lalu selanjutnya kurung ini akan kita ubah menjadi seperti ini yaitu U1 plus V1 dalam kurung plus V1. Lalu vektor ini juga kita akan ubah kurungnya menjadi dalam kurung U2 plus V2 plus V2. Lalu untuk selanjutnya kita ubah menjadi seperti ini U1 V1, U2 plus V2 plus W1 W2. Lalu kita akan ubah lagi menjadi seperti ini, kita kelompokkan masing-masing vektornya yaitu menjadi U1 U2 dari ini U1 U2 plus V1 V2 lalu ini tetap. Nah, U1 U2 ini adalah vektor U, V1 V2 adalah vektor V, W1 W2 adalah vektor W sehingga menjadi seperti ini. Ini U plus V plus W sama dengan U plus V plus W. Ini sama dengan syarat yang ketiga, yaitu seperti ini. Maka ruang vektor V sudah memenuhi syarat yang ketiga. Lalu yang keempat terdapat vektor 0, di mana himpunannya adalah 0,0 dan termasuk dalam ruang vektor V. Sehingga 0 plus U sama dengan U plus 0 ini menggunakan sifat komutatif yang tadi, yang pertama. Lalu kita jabarkan U1, U2 plus 0, 0 karena ini vektor 0. Lalu kita jumlahkan menggunakan penjumlahan standar tadi yaitu U1 plus 0, U2 plus 0. Lalu kita jumlahkan U1, U2. Ini merupakan vektor U. Jadi syarat yang keempat adalah 0 plus U sama dengan U. Maka ruang vektor V ini sudah memenuhi syarat yang keempat. Lalu yang kelima terdapat negatif U, di mana anggotanya adalah negatif U1, negatif U2, di mana U-1 ini termasuk dalam ruang vektor V. Maka bisa dibuktikan, maka syarat yang kelima adalah U plus min U sama dengan 0. Lalu kita buktikan min U plus U, kita jabarkan min U 1,
min U2 seperti ini plus U1 U2. Lalu kita jumlahkan min U1 plus U1 min U2 plus U2. Nah, karena ini min plus maka dan angkanya pun sama, maka hasil kedua dari kedua hasil penjumlahan tersebut adalah 0,0. Nah, 0,0 ini termasuk ke dalam vektor 0, jadi hasilnya adalah 0. Maka U plus min U terbukti hasilnya adalah 0. Maka ruang vektor V terbukti benar untuk syarat yang kelima. Untuk syarat yang keenam ditunjukkan K kali U, yaitu perkalian skalar dengan U, di mana perkalian skalar K dan U ini harus menghasilkan anggota vektor yang berada dalam ruang vektor V itu sendiri. Lalu dibuktikan K dikali U dijabarkan K dikali U1 U2 sama dengan K dikali U1 K U2. Ini sama dengan yang pertama tadi, yaitu seperti ini. KAB sama dengan KA, KB. Jadi terbukti ruang vektor V ini memenuhi syarat yang keenam. Selanjutnya ada syarat yang ketujuh, yaitu syarat asosiatif, di mana K dikali U plus V sama dengan K kali U plus K kali V. Caranya hampir sama seperti tadi, yaitu kita mengubah bentuk yang ini sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang sebelah kanan ini. Yang pertama yaitu K U plus V, K dikali U plus V menjadi bentuk seperti ini, K jabarkan U1 U2 plus U1 V2. Lalu kedua vektor ini U1 U2 U1 V2 ditambah menjadi seperti ini, U1 plus V1 U1 plus V1 U2 plus V2. Lalu kita kalikan dengan skalar vektor ini, dikalikan dengan skalar ini menjadi K kali U1 plus V1 dan K dikali U2 plus V2. Lalu masing-masing dari vektor ini kita kalikan lagi menjadi K U1 plus K V1, K U2 plus K V2. Oke, lalu selanjutnya kita akan ubah bentuknya menjadi seperti ini. Ingat, kita akan menggunakan kita ubah menjadi seperti ini, A, B plus C, D sama dengan A plus C, B plus D. Nah, lalu anggaplah ini adalah A, ini C. Anggaplah ini A adalah ini A, ini C, lalu ini B, dan ini D. Maka kita ubah menjadi bentuknya A, B, yaitu K U1, K U2, K2 plus K V1, K V2, sehingga menjadi bentuk seperti ini. Lalu selanjutnya kita pisahkan skalar dengan vektornya, yaitu K U1, U2 plus K V1, V2. Nah, U1, U2 ini dan V1, V2 ini termasuk vektor, ini adalah termasuk vektor U dan ini termasuk vektor V. Maka kita bisa menjadikannya seperti ini, K kali U plus K kali V. Nah, karena sama dengan syarat ini, maka vektor ruang V memenuhi syarat yang ketujuh. Selanjutnya yaitu syarat nomor 8, sama seperti tadi, yaitu syarat asosiatif. Bedanya di sini kita menggunakan dua skalar, yaitu skalar K dan M. Caranya sama seperti tadi, kita menggunakan bentuk yang sebelah kiri diubah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang sebelah kanan ini. Yang pertama yaitu K plus M U1 U2 dijabarkan dari vektor U ini, lalu dikalikan menjadi K plus M U1, K plus M dikali U2. Lalu dari sini kita kalikan lagi menjadi K
KU1 plus MU1, KU2 plus MU2. Lalu dari sini kita ubah menjadi bentuk yang seperti ini. Sama seperti tadi, yaitu A, C, B, D, yaitu A, B plus C, D, yaitu menjadi KU1, KU2 plus MU1, MU2. Lalu kita pisahkan skalarnya dari vektor menjadi KU1, U2, MU1, M2. MU1, U2. Nah, U1 dan U2 ini adalah vektor U. Maka dari itu dapat kita tulis seperti ini. K dikali U plus M dikali U. Nah, K plus MU sama dengan KU plus MU. Jadi sama seperti ini, sama seperti syarat ke-8. Jadi vektor V ini masih Jadi vektor V ini masih memenuhi vektor yang ke-8. Masih memenuhi syarat vektor yang ke-8. Oke, lalu selanjutnya yaitu ditunjukkan K dikali MU sama dengan K dikali M kali U. Ini adalah sifat komutatif. Sama seperti tadi, yaitu bentuk kiri dijadikan bentuk sebelah kanan, U dijabarkan, U1, U2, lalu dikalikan dengan M menjadi K MU1, MU2, lalu kita kalikan lagi K MU1, K MU2. Nah, lalu kita pindahkan kurung ini menjadi seperti ini. K MU1, K MU2, lalu kita pisahkan skalar dengan vektornya jadi seperti ini. KM dalam kurung U1, U2. Nah, U1, U2 ini sama dengan vektor U. Maka dari itu dapat kita tulis menjadi K kali M dalam kurung U. Nah, ini bentuk ini sama dengan bentuk yang dalam bentuk syarat ini. Maka vektor V ini masih memenuhi syarat yang ke-9 dalam ruang vektor. Oke, syarat yang terakhir adalah ditunjukkan 1 dikali U sama dengan U itu sendiri. Nah, di sini ditunjukkan bahwa 1 kali U dijabarkan menjadi seperti ini. 1 dikali U1, U2 sama dengan, nah, vektor 1 ini kan sama dengan 1,1. Nah, maka dari itu kita kalikan 1 dikali U1, 1 dikali U2. Nah, hasilnya berapapun dikali 1 tentu saja hasilnya adalah itu sendiri. Angka itu sendiri. Maka 1 kali U1 hasilnya adalah U1, 1 kali U2 hasilnya adalah U2 itu sendiri. Nah, U1 dan U2 ini termasuk vektor U. Maka hasilnya adalah U. Maka 1U benar hasilnya adalah U itu sendiri. Maka vektor V memenuhi aksioma atau syarat yang ke-10. Nah, karena ruang V sudah memenuhi ke-10 aksioma ruang vektor tadi, maka ruang V termasuk ruang vektor. Oke, selanjutnya ada contoh yang ketiga, yaitu ada sebuah vektor O. Vektor O ini termasuk vektor 0. Jadi anggotanya 0. Tunjukkan apakah vektor tersebut merupakan ruang vektor. Sama seperti cara sebelumnya, untuk mengetahui apakah vektor O ini merupakan ruang vektor, maka kita harus menggunakan 10 aksioma tadi. Yang pertama, O plus O sama dengan 0 plus 0 sama dengan 0. Nah, 0 adalah anggota dari O itu sendiri, maka sudah betul. Lalu 0 plus 0 sama dengan 0 plus 0, 0. Ini sudah betul. Lalu ini sifat komutatif, yaitu 0 plus 0 plus 0 sama dengan 0 plus 0 plus 0. Ini juga sudah betul karena memang anggotanya adalah 0, tidak bisa diubah sesuka kita. Lalu ada O adalah anggota dari ada 0 anggota dari O yang bersifat O plus O sama dengan O plus O, maka ini juga sudah betul. Lalu selanjutnya adalah jika O ini harusnya adalah min O, namun min O
namun karena 0 tidak usah dipakai min, jadi 0 sama dengan, maka selalu ada min 0 sama dengan 0, sehingga 0 plus min 0 sama dengan min 0 plus 0 sama dengan 0. Ini juga sudah betul. Lalu ada skalar K dikalikan 0. Nah, berapapun yang dikalikan 0 tentu saja hasilnya adalah 0. Dan 0 ini termasuk ke dalam bilangan, termasuk ke dalam ruang vektor U, maka ini juga sudah betul sifatnya. Lalu selanjutnya ada dua skalar ini. Ini merupakan sifat komutatif, yaitu kurung ini akan dijadikan seperti ini. Nah, ini juga sudah betul karena sama seperti tadi. Lalu K plus L kali O sama dengan K dikali 0 plus L 0 sama dengan 0. Ini juga sudah betul karena sama dengan 0. 0 juga merupakan anggota dari vektor O. Lalu selanjutnya K 0 plus 0 K dikali 0 plus 0 sama dengan K dikali 0 plus K dikali 0 sama dengan 0 atau sama dengan 0. Ini juga sudah betul. Lalu 1 dikali 0. Nah, ini juga sudah betul karena ini seperti A dikali 1 sama dengan angka itu sendiri. Nah, 1 dikali 0 hasilnya adalah 0, yaitu angka itu sendiri, maka syarat yang ke-10 ini sudah betul. Nah, maka untuk vektor O ini dilengkapi dengan penjumlahan dan perkalian skalar yang biasa, maka merupakan suatu ruang vektor, karena sudah memenuhi 10 aksioma yang ada dalam ruang vektor. Subruang vektor. Sebuah ruang vektor yang merupakan subhimpunan dari ruang vektor yang lebih besar. Subruang vektor biasanya disebut subruang saja apabila konteksnya cukup untuk membedakan dari jenis subruang yang lain. Di sini terdapat dua syarat agar sebuah himpunan dapat dikatakan dari subruang. Di sini terdapat dua syarat, yaitu jika diketahui V ruang vektor dan U adalah subhimpunan V, kemudian U dikatakan subruang dari V jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, jika vektor U, vektor V, elemen dari himpunan U, maka vektor U ditambah vektor V, elemen dari himpunan U. Yang kedua, jika vektor U, elemen dari himpunan U, untuk skalar K berlaku K vektor U adalah elemen dari himpunan U. Di sini terdapat contoh yang pertama, diketahui U adalah himpunan titik-titik di bidang ordinat 0 dengan operasi standar R pangkat 2, ditunjukkan bahwa U merupakan subruang dari R pangkat 2. Di sini dijawab akan ditunjukkan bahwa U memenuhi dua syarat subruang vektor, yaitu yang pertama, U sama dengan X, 0 untuk sembarang nilai X. X adalah elemen dari himpunan R. Misalkan vektor A sama dengan X1 dan 0, dan vektor B sama dengan X2 dan 0. Dengan X1, X2 adalah elemen dari himpunan R, maka vektor A, vektor B adalah elemen dari himpunan U. Vektor A tambah vektor B sama dengan X1, X ditambah X2, dan 0. Dengan X1 ditambah X2, elemen himpunan dari R, jadi vektor A ditambah vektor B adalah elemen dari himpunan R. Jadi syarat ke-1 terpenuhi. Untuk yang kedua, untuk skalar K, maka K vektor A sama dengan KX1 dan 0, dengan KX1 adalah elemen dari himpunan R. Jadi K vektor A elemen dari himpunan R.
Jadi syarat kedua juga terpenuhi. Kedua syarat terpenuhi, maka U merupakan subruang. Sini terdapat contoh nomor 2. Diketahui ada U adalah himpunan vektor-vektor yang berbentuk ABC dengan A sama dengan B dikurangi C dikurangi 1. Dengan ABC adalah elemen dari himpunan R dengan operasi standar R pangkat 3. Tunjukkan apakah U merupakan subruang R pangkat 3 atau bukan. Di sini dijawab akan ditunjukkan apakah U memenuhi syarat subruang vektor R pangkat 3. Misalkan vektor A, B1 dikurangi C1 dikurangi 1, B1, dan C1. Maka vektor B sama dengan B2 dikurangi C2 dikurangi 1, B2, dan C2. Dengan B1, B2, C1, C2 adalah elemen dari himpunan R, maka vektor A dan vektor B adalah elemen dari himpunan R. Lalu vektor A tambah vektor B sama dengan B1 tambah B2 dikurangi C1 ditambah C2 dikurangi 2, lalu B1 ditambah B2, lalu C1 tambah C2. Ini itu adalah elemen dari himpunan U. Jadi syarat ke-1 tidak terpenuhi. Jadi U bukan merupakan subruang vektor. Jadi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.